Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era sekarang ini begitu banyak generasi milenials yang resah. Mereka resah ingin punya rumah minimalis seperti ini, atau ingin punya mobil dengan desain minimalis, atau mungkin pesta pernikahan dengan tema yang minimalis. Tapi sayangnya semua itu budgetnya nggak minimalis bro, alias maksimalis, alias mahal banget. Rumah, kita bicara tentang rumah. Rumah di sekitar penyangga Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Minimal harganya 500 juta, belum mobil, sekitar ya 200-300 juta. Atau mungkin pesta pernikahan, 100-200 juta. Kalau kita total semuanya, 1 miliar. Terus uang dari mana bro? Apalagi gaji kita cuma 5 juta, sampai 10 juta mungkin. Dari mana kita bisa dapetin uang sebanyak itu? Sekarang kita coba berhitung. Harga rumah 500 juta, lalu gaji kita 5 juta. Berarti kurang lebih kita bisa melunasi rumah itu sekitar ya 8 tahun. Jadi selama 8 tahun kita baru bisa melunasi rumah dengan gaji 5 juta untuk rumah 500 juta. Tapi itu dengan catatan, selama 8 tahun kita nggak makan, nggak minum, dan pulang pergi kantor jalan kaki. Nah, lo gimana tuh? Maka dari itu, dengan situasi yang dihadapi seperti ini, banyak orang akhirnya memilih sistem kredit sebagai solusi. Karena sistem kredit memudahkan seseorang untuk menggunakan fasilitas membayar cicilan sedikit demi sedikit sambil melunasinya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita melihat dulu bagaimana sistem kredit dalam sudut pandang Islam. Di dalam hukum Islam, sistem kredit bermakna hutang, dan hutang hukumnya makruh, diperbolehkan namun dibenci oleh Allah. Jadi hukum dasarnya sebetulnya boleh. Yang nggak boleh dalam hutang itu kalau ada penambahan nilai, itulah yang disebut dengan riba. Dan riba sudah jelas hukumnya haram. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah melaknat pemakan riba, penerima riba, pencatat riba, dan kedua orang saksi yang menyaksikannya. Semuanya sama dalam dosa. Jadi bukan hanya pemakan atau penikmat, bahkan yang mencatatkan atau yang melihat aja, pelangap-pelongok ngeliat doang, itu juga kena riba. Terus kalau gitu gimana? Emang ada kredit tanpa riba? Jawabannya ada, yaitu dengan sistem kredit syariah. Nah, terus apa bedanya? Bukannya sama, nanti hasilnya sama, cicilannya sama, beda bro. Dari segi akad udah beda. Kalau sistem konvensional itu menggunakan sistem bunga, dan bunga diharamkan. Tapi dengan sistem syariah, pihak bank atau yang memberikan kredit akan membeli barang yang kita inginkan dari pihak penjual secara cash. Lalu kita mencicil dari pihak bank. Dan bank berhak untuk menaikkan harga jual dalam batasan tertentu yang dianjurkan dalam Islam. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh, karena ada nilai atau value di dalamnya. Ada kepraktisan, ada kemudahan, dan insya Allah kita pun terhindar dari sistem riba. Asik banget. Allah telah memberikan begitu banyak solusi bagi setiap permasalahan kita. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang beriman, yang mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, termasuk dalam urusan berhutang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.